Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Habibah dari jurusan PGSDPI 2023.1. NIM saya adalah 858178210. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum simbiosis, di mana simbiosisnya ada 3, yaitu parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Simbiosis adalah suatu bentuk hubungan yang sangat erat antara satu spesies makhluk hidup dengan spesies makhluk hidup lainnya yang hidup bersama dalam suatu habitat tertentu. Alat dan bahan untuk melakukan praktikum simbiosis. Yang pertama, alat tulis. Yang kedua, lembar pengamatan. Dan yang ketiga adalah lingkungan sekitar. Adapun prosedur pelaksanaan praktikum adalah: yang pertama, siapkan alat bahan yang diperlukan. Kemudian yang kedua, pergilah ke lingkungan sekitar tempat tinggal Anda. Jika Anda pergilah ke kebun atau hutan terdekat. Kemudian yang ketiga, cobalah identifikasi beberapa simbiosis, parasitisme, komensalisme, dan mutualisme yang terjadi antara hewan dengan tumbuhan, antara hewan dengan hewan, atau antara tumbuhan dengan tumbuhan. Kemudian, setelah mengidentifikasi, menuliskan hasil identifikasi pada lembar kerja. Yang pertama adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah suatu hubungan di antara dua spesies atau organisme, di mana satu spesies mendapatkan keuntungan, sedangkan spesies lainnya sering disebut inang, merasa dirugikan. Contoh simbiosis parasitisme yang pertama adalah benalu dengan tanaman srikaya, di mana pihak yang dirugikan adalah tanaman srikaya, yaitu nutrisi pada tanaman srikaya akan diserap oleh benalu. Sedangkan pihak yang diuntungkan adalah penalu, karena penalu mendapatkan nutrisi dari tanaman srikaya. Contoh simbiosis parasitisme yang kedua adalah nyamuk dengan manusia, di mana pihak yang dirugikan adalah manusia. Darah manusia dihisap oleh nyamuk dan menyebabkan penularan penyakit malaria atau penyakit demam berdarah. Sedangkan pihak yang diuntungkan adalah nyamuk, karena nyamuk mendapatkan makanan dari menghisap darah manusia. Contoh simbiosis parasitisme selanjutnya adalah lalat dengan buah pisang, di mana pihak yang dirugikan adalah buah pisang karena lalat akan meninggalkan telur dalam buah. Setelah menetas, larva akan makan nutrisi di dalam buah. Sedangkan pihak yang diuntungkan adalah lalat, karena lalat mendapatkan nutrisi sekaligus tempat untuk berkembang biak. Contoh simbiosis parasitisme selanjutnya adalah kutu rambut dengan manusia, di mana pihak yang dirugikan adalah manusia karena kutu menghisap darah manusia dan menyebabkan gatal pada rambut manusia. Sedangkan pihak yang diuntungkan adalah nyamuk, karena nyamuk mendapatkan makanan dari manusia. Contoh simbiosis parasitisme selanjutnya adalah benalu dengan pohon mangga, di mana pohon mangga merasa dirugikan karena nutrisi pohon mangga akan diserap oleh benalu. Sedangkan yang diuntungkan adalah benalu karena mendapatkan nutrisi dari pohon mangga. Simbiosis kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan atau bersifat netral. Contoh simbiosis komensalisme yang pertama adalah daun sirih dengan pohon besar. Pihak yang diuntungkan adalah daun sirih karena mendapatkan tempat hidup. Sedangkan pihak yang tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan adalah pohon besar. Contoh simbiosis komensalisme yang selanjutnya adalah buah naga dengan pohon kelapa, di mana buah naga pihak yang diuntungkan karena mendapatkan tempat hidup. Sedangkan pihak yang tidak diuntungkan maupun yang tidak dirugikan adalah pohon kelapa. Dan yang terakhir, contoh simbiosis komensalisme yaitu pada ikan hiu dengan ikan remora, di mana ikan remora adalah pihak yang diuntungkan karena mendapatkan makanan dan terlindung dari predator, sedangkan pihak yang tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan adalah ikan hiu. Simbiosis yang ketiga adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan.
Contoh simbiosis mutualisme yang pertama terjadi pada kupu-kupu dengan tanaman berbunga. Kupu-kupu adalah makhluk yang diuntungkan yang pertama karena mendapatkan nektar dari bunga. Sedangkan yang kedua yaitu tanaman berbunga karena membantu menyerbukan. Simbiosis mutualisme selanjutnya yaitu bakteri E. coli yang terdapat dalam usus besar manusia, di mana pihak pertama yang diuntungkan adalah bakteri E. coli karena mendapatkan makanan, sedangkan pihak kedua yang diuntungkan adalah usus besar manusia karena pembusukan makanan pada usus besar. Contoh simbiosis mutualisme yang terakhir terjadi pada ikan badut dan anemon laut. Ikan badut mendapatkan tempat tinggal dan terlindung dari predator, sedangkan anemon laut mendapatkan banyak makanan karena tubuh ikan badut yang terang membawa banyak ikan. Berikut adalah hasil pengamatan simbiosis parasitisme, di mana terdapat 5 contoh simbiosis parasitisme. Kemudian ada pihak yang dirugikan dan ada satu pihak yang diuntungkan. Kemudian ada hasil pengamatan simbiosis komensalisme, di mana ada 3 jenis contoh hubungan komensalisme, di mana ada 2 pihak, yaitu ada pihak yang diuntungkan dan satunya adalah pihak netral, yaitu pihak yang tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Berikut adalah hasil pengamatan simbiosis mutualisme, di mana 2 pihak ini saling diuntungkan dan terdapat 3 contoh jenis hubungan mutualisme. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, simbiosis parasitisme adalah hubungan antara 2 makhluk hidup di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan pihak satunya dirugikan. Salah satu contohnya adalah benalu dengan pohon mangga. Kemudian yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara 2 makhluk hidup di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan satu pihak lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Salah satu contohnya adalah daun sirih dengan pohon besar. Kemudian yang ketiga adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara 2 makhluk hidup, di mana kedua pihak saling diuntungkan. Contohnya adalah kupu-kupu dengan tanaman berbunga.